Kita awali dari sini sekarang, mulai filsafatan, biar nanti bisa lebih banyak penjelasannya. Saya awali dari pandangannya Ikhwanus Shafaa dalam Rosail tentang filsafat. Filosof itu levelnya 3. Pertama, orang yang levelnya hanya cinta ilmu. Yang kedua, orang yang paham hakikat. Yang ketiga, orang yang sudah menjalankan ilmunya, berkata dan berbuat dengan dasar ilmu. Nah, saya tidak tahu kalian ada di mana. Cinta ilmu itu berarti kalian senang sekali belajar, nambah wawasan. Ngaji filsafat ini misalnya, belajar filsafat barat, filosof timur, filosof Indonesia, Jawa, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi indikasi kita cinta dengan ilmu. Lumayan, meskipun paling rendah sebenarnya levelnya. Tapi alhamdulillah masuk hitungan filosof. Level paling dasar. Naik satu level lebih tinggi, orang yang paham hakikat. Tidak hanya menghafalkan ilmu, mengoleksi ilmu, tapi menetapkan world view, cara pandang yang asasi yang menurut kita cocok untuk hidup. Nah, ini level 2. Pak, saya dari banyak referensi kefilsafatan menjelajah kemana-mana. Menurut saya, hidup itu seperti ini hakikatnya. Nah, itu orang paham hakikat. Setelah saya baca kemana-mana, intinya hidup itu mungkin ini, Pak. Nah, itu orang paham hakikat. Ini agak berat. Semoga ada yang nyampe sini. Meskipun dengan jalan roto ngawur-ngawur sidik bapak iso. Jadi paham hakikat itu ngerti bener, oh ternyata ini toh hidup itu. Intinya ini toh. Pasti bukan orang yang masih terpesona dengan dunia. Pasti bukan orang yang masih terlena dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Kalau parameternya masih itu, ya masih belum nyampe ke paham hakikat. Orang yang memang paham, itu otomatis hidupnya jadi terarah baik, karena paham itu membuahkan kesadaran. Tidak sekedar tahu. Pak, saya tahu kok Pak, kalau ini utama, itu utama. Tapi sementara saya masih belum bisa menjalankan. Kamu belum bisa disebut paham beneran. Kalau kamu paham beneran bahwa itu utama, kamu akan merasa sangat sayang untuk meninggalkannya. Kalau kamu paham beneran bahwa itu bagus, kamu akan eman untuk tidak mengambilnya. Kalau masih tega kamu tinggal, kalau masih tega kamu buang, sebenarnya kamu belum paham nilainya. Kayak ada emas atau ada uang banyak itu loh. Kan kamu paham nilainya, maka kamu kan gak tega kalau dibuang. Buang uang, buang emas kan gak tega, karena kamu tahu nilainya. Sama dengan orang yang paham hakikat ini. Begitu dia paham, ya pasti kalau di Rosail itu ya tidak akan tergoda lagi dengan dunia, karena dia tahu yang lebih hakiki. Itu yang dirasakan oleh para sufi yang nyampe makom tertinggi. Apakah itu ma'rifat, apakah itu itikad, dan lain sebagainya. Itu level 2-nya filosof. Level 3-nya implementasi. Setelah itu maka ekspresi dirinya sesuai dengan ideal di kepalanya. Dengan kesadarannya, otomatis hidupnya jadi baik. Kata-katanya baik, tingkah lakunya baik. Jadi belajar filsafat versinya Rosail, versinya Ikhwanus Shafaa ini nanti arahnya sama seperti tasawuf. Karena bagi mereka ya ke situ nanti ujungnya. Nah, itu levelingnya filosof. Kemudian belajar filsafat itu ranahnya 4.
Yang pertama matematika, yang kedua logika, yang ketiga fisika, yang keempat ilmu ketuhanan. Jangan lupa matematika ini dasar. Kalau kalian membaca hierarki ilmunya, levelnya ilmu menurut Al-Farabi, dasarnya semua ilmu yang paling awal matematika. Kalian membaca hierarki ilmunya Auguste Comte, dulu pernah kita bahas juga, pelopornya sains yang positivistik, dasarnya semua ilmu juga matematika. Ternyata Ikhwanus Shafa juga menganggap matematika. Nah, silahkan ya. Semoga di sini tidak ada yang trauma dengan matematika. Karena ini basicnya. Apa sih yang tidak bisa dikenai hukum matematika? Dulu kita pernah belajar Pythagoras dengan filsafat angkanya. Segala hal itu bisa dikenai prinsip matematika. Gelas jumlahnya 2, laptopnya 1, ini matematika. Ini lebih besar, ini lebih kecil, matematika. Kalian berpikir logis itu ya basisnya matematika, awalnya. Setelah matematika baru logika. Kalau ini tata nalar. Setelah itu baru fisika, memahami alam semesta secara fisik. Setelah itu baru metafisika, yang dibalik fisik, yang di situ disebut ilmu ketuhanan. Disitulah kamu nanti kalau sudah menguasai 4 bidang itu akan memahami hakikat hidup. Nah, sekarang mulai pesimis ya, wah mulai matematika sudah berat Pak. Gimana caranya bisa naik ke logika, naik ke fisika, apalagi ke ilmu ketuhanan. Tapi kata Ikhwanus Shafa ya levelingnya seperti itu. Ranahnya 4 itu. Kalau tidak ngerti matematika ya berat sekali hidup kita. Karena segala hal itu basisnya matematika. Bahkan nanti filsafat angka itu di Ikhwanus Shafa ini disambungkan dengan filsafat ketuhanan. Itu menarik. Nah, ya ini tidak saya jelaskan satu-satu, tapi khusus untuk ilmu ketuhanan kata Ikhwanus Shafa ada beberapa bagian ilmunya. Yang pertama tentang mengenali Tuhan, memahami Tuhan. Yang kedua tentang kerohanian. Yang ketiga, kerohanian berarti berhubungan dengan roh, termasuk bahasan tentang malaikat-malaikat. Yang ketiga tentang kejiwaan, batin, mental, emosi, itu yang ketiga. Terus semakin keluar membahas ilmu politik. Nah, ada politik kenabian, politik pemerintahan, ada politik umum. Politik umum itu tata masyarakat. Ada politik khusus, politik rumah tangga. Rumah tangga ada politiknya Pak? Ya ada. Unit masyarakat paling kecil itu kan rumah tangga. Sementara politik itu ya tata masyarakat. Jadi makanya ada politik khusus. Politik khusus itu ya harus belajar gimana hidup bersama berumah tangga yang bagus. Bukan mempolitiki istrinya atau mempolitiki suaminya. Tapi ini membangun rumah tangga yang tertib, teratur. Dan politik pribadi. Ada Pak, politik pribadi ada. Yaitu apa? Akhlak. Akhlak itu politik pribadi. Nah, waktunya tidak nyampe kalau saya jelaskan satu-satu, nanti kamu cari sendiri. Politik khusus, politik pribadi, politik umum, politik pemerintahan, politik kenabian. Terakhir, ilmu ketuhanan itu membahas keakhiratan. Hidup sesudah mati. Baik, ya ini pengenalan saja. Itulah ranah kajian filsafat versi Ikhwanus Shafa.